Mobil minibus ini terbakar setelah kecelakaan tunggal di Desa Genteng Wetan, Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil ini sebelumnya memborong BBM jenis Pertamax. Namun di tengah jalan mobil hilang kendali, menabrak tiang listrik dan nyaris terguling. Warga setempat membantu pengemudi untuk mengembalikan posisi mobil. Namun tabung pembawa BBM yang berada di mobil bocor hingga tercecer ke jalan raya dan tersulut api. Api dengan cepat membakar mobil hingga hangus. Sekitar 10 orang lah mungkin ikut mengangkat itu. Saat posisi mengangkat, tiba-tiba api itu keluar dari bawah. Jadi kami semua itu langsung berhamburan menjauh dari kendaraan itu. Terus kendaraan itu tiba-tiba meledak dengan posisi api yang tinggi sampai di atas tiang listrik itu. Mobil telah habis terbakar sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kini pemilik mobil masih diperiksa polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sebuah kapal motor penangkap ikan terbakar di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Api pertama kali muncul dari bagian atas kapal di ruang nakoda. Nelayan dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke kapal lainnya. Kemudian langsung kita melaksanakan koordinasi dengan pemadam kebakaran untuk segera mengirimkan mobil pemadam kebakaran. Dan akhirnya datang 2 mobil pemadam kebakaran sehingga berhasil kita padamkan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan serta apresiasi masyarakat kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senjaya, pemirsa, dan rekan saya. Saya Rizka Amelia, selama 1 jam ke depan kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Ya pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email di laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa pemirsa menggunakan hashtag #laporpolisi_inews. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama Rizka, ini juga pemirsa, ini dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditpideksus Baris Krim Polri hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa orang pemirsa, yaitu penyanyi Marcelo Tahito alias Elo. Ya, ini Elo diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus robot trading DNA Pro. Ditpideksus Baris Krim Polri minggu ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah artis terkait dengan kasus dugaan penipuan robot trading DNA Pro. Nah, ini public figure ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi ya. Tapi kita belum ketahuin ya, dia sebagai pengendorse apa yang menggunakan DNA Pro tersebut ya. Iya. Nah pemirsa, ini sebelumnya Baris Krim Polri juga telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus investasi bodong DNA Pro. Dari daftar tersangka, 6 orang diantaranya ini masih buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Dan Polri menyatakan bahwa total kerugian korban dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro ini mencapai hingga 97 miliar Besar rupiah. sekali. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan kami Nadia Valeri di Baris Krim Polri Jakarta. Halo Nadia, selamat pagi. Ya, Nadia. Ya, Nadia. Nadia.
Ya, Pan Rizka dan juga pemirsa, hari ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap musisi Marcelo Tahito alias Elo untuk dimintai keterangannya dalam penyidikan terkait dengan perkara penipuan melalui aplikasi robot trading DNA Pro. Hingga hari ini memang untuk musisi Marcelo Tahito atau Elo ini belum datang ke Barreskrim Polri, namun untuk jadwal pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana hari ini Elo akan dimintai keterangannya karena termasuk dalam sejumlah nama publik figur yang sempat mempromosikan terkait robot trading DNA Pro. Selain Elo, Pramriska dan juga pemirsa, pada hari ini memang ada serangkaian penyidikan terhadap publik figur lainnya. Ada 5 nama yang akan dipanggil pada pekan ini, dimulai pada Senin 18 April hingga Jumat 22 April 2022 mendatang, di mana untuk kelima publik figur yang akan dipanggil ini dimulai pada hari ini Marcelo Tahito alias Elo, kemudian dilanjutkan dengan Billy Syahputra, kemudian pada hari Rabu akan dipanggil musisi ataupun selebritas Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, kemudian pada hari Kamis musisi Firza, dan hari Jumat dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap DJ Putri Una. Untuk serangkaian pemeriksaan terhadap publik figur ini dikarenakan saat ini penyidik tengah melakukan tracing ataupun penelusuran aliran dana, di mana sejumlah selebritas ini ikut terseret dalam penipuan melalui robot trading DNA Pro karena mereka sebelumnya sempat melakukan promosi pada akun media sosialnya untuk robot trading ini yang telah merugikan membernya hingga 97 miliar rupiah. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu sudah ada publik figur yang terlebih dahulu dimintai keterangannya, yakni untuk selebritas Ivan Gunawan yang sudah hadir menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri, yakni Ivan Gunawan sudah dimintai keterangannya sebagai saksi dan dia menjelaskan bahwa pada pemeriksaan Kamis pekan lalu dia dimintai keterangannya terkait dengan kontrak sebagai brand ambassador DNA Pro yang pada waktu itu dilaksanakan selama 3 bulan dengan nilai kontrak mencapai 1 miliar rupiah. Namun Ivan menjelaskan bahwa pada saat menjalani proses pemeriksaan, Ivan juga telah mengembalikan fee dari kontrak kerja tersebut sebesar 921 juta rupiah. Namun memang ada selisih nilai dari kontrak tersebut dikarenakan ini sudah dipakai untuk keperluan lainnya. Dan untuk penipuan melalui aplikasi robot trading DNA Pro ini, Rizka, Pram, dan juga pemirsa, total sudah ada 12 tersangka yang diamankan termasuk co-founder. Namun dari 12 tersangka ini 6 diantaranya masih berstatus buron ataupun DPO, sementara 6 orang lainnya sudah dilakukan penahanan di rutan Barreskrim Polri. Untuk penipuan melalui aplikasi robot trading DNA Pro ini memang menggiurkan bagi para member dikarenakan modus yang dilakukan adalah menawarkan investasi berjangka, yakni keuntungan sebesar 1% per harinya melalui investasi dalam bentuk emas ataupun mata uang forex yang diperdagangkan di pasar Rusia. Namun dikarenakan untuk robot trading ini menggunakan sistem pemasaran berjangka atau multi level marketing, pihak penyidik memastikan bahwa tidak ada keuntungan yang dihasilkan dari robot trading DNA Pro ini, dan untuk keuntungan yang sudah diperoleh para member ini bukan merupakan hasil dari trading emas ataupun forex, namun merupakan hasil ataupun nilai investasi dari para member lainnya. Ya, Rizka, Pram. Ya, Nadia, terkait kasus yang serupa, apakah nanti hari ini juga ada penjadwalan dari Vanessa Kong, kekasih dari Indra Kents, terkait trading binomo? Ya, Nadia. Nadia, apakah bisa mendengar suara kami, Nadia? Ya, pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Nadia di Barreskrim Polri terputus. Namun kami masih akan mengonfirmasi informasi terbaru lagi dari Nadia yang berada di Barreskrim terkait sejumlah pemeriksaan terkait trading, yaitu ada DNA Pro, juga ada binomo ya. Iya, memang ini pada akhirnya banyak sekali menyeret para publik figur kita karena mereka ini termaksud ke dalam ikut mempromosikan begitu yang tadinya mereka mungkin tidak mengetahui ya, ternyata ini merupakan investasi bodong. Memang harus hati-hati, tidak hanya publik figur tapi juga bagi masyarakat. Jadi publik figur juga harus memfilter ya bagaimana kerjanya mereka terima, apakah ini jalannya benar atau enggak, seperti itu. Ya, kita akan kawal terus kasusnya sampai selesai. Semoga memang ini dapat memberikan keadilan begitu bagi banyak pihak, khususnya para korban yang dirugikan. Iya. Ya, pemirsa, sebelumnya minggu lalu artis Ivan Gunawan memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait pemeriksaan kasus robot trading DNA Pro. Ya, pekan ini polisi juga akan memanggil sejumlah selebritas dalam kasus yang sama. Selebriti Ivan Gunawan mendatangi Barreskrim Polri sekitar pukul 2:30 sore untuk diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Artis yang biasa disapa Igun ini diperiksa terkait kasus robot trading DNA Pro yang diduga merugikan anggotanya hingga 97 miliar rupiah. Ivan mengaku diperiksa dengan 20 pertanyaan.
hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story. Selain Ivan Gunawan, 2 artis lain juga diperiksa, yakni Rizky Bilar pada tanggal 20 April dan DJ Una pada 21 April mendatang. Ketiga selebritas ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yang diduga menerima aliran dana dari DNA Pro. Ya, rencananya ada beberapa public figure yang akan dimintai keterangan sebagai saksi. Dan untuk minggu ini, 1 public figure yang akan dimintai keterangan, inisialnya tadi sudah saya sampaikan. Tanggal 14. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan, setelah hadir dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, nanti kita minta update-nya terkait masalah apa dan apa pertanyaannya nanti kita tanyakan ke. Polisi telah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus investasi aplikasi ilegal DNA Pro. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, balap liar kembali memakan korban jiwa di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, Kami sampaikan.